Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Balik lagi di FS Story. Kali ini gue mau sharing aja sih tentang kemarin yang masih tentang kurir. Jadi cara kerjanya tuh kayak gimana akan dicoba dijelasin secara detail banget dari awal pertama absen sampai nanti pulang absen kayak gimana cara kerjanya. Mungkin kalau yang buat pengen tahu cara kerja kayak gimana, boleh disimak videonya sampai habis. Tapi kalau yang udah tahu ya udah nggak usah disimak. Kayaknya sih sama aja. Kayaknya hampir semua perusahaan kayak apa sih logistik kayak gitu tuh hampir sama cara kerjanya kayak gimana. Oke. Jadi karena kemarin gue di JNT kan, nah dia ada dibilang dua read gitu kan, 2 kali pengambilan. Gue masuk jam 7. Pertama masuk itu absen jam 7, absen masuk ke jam 7. Terus abis absen langsung biasanya sih udah di paket-paket tuh udah disortir kasar gitu. Jadi dibagi per kecamatan biasanya atau kayak per wilayah. Nah, terus nanti habis dari per kecamatan itu biasanya kita disortir per area kita. Nah, itu sortirnya sortir manual. Kalau yang tadi sortir kasar itu biasanya dia ada tim sortir lagi dari gudangnya khusus gitu. Jadi kan pertama datang, oh gini nih, jadi si yang tim gudangnya itu dia masuk jam 5, kalau nggak salah jam 5 pagi itu udah absen mereka tuh. Nah, terus kan udah ada paket yang belum disortir. Nah, terus mereka sortir kasar. Pas kita datang, jadi kan udah kesortir kasar tuh. Nah, terus kita sortir harus lagi per area yang per area kita gitu. Misalkan kita areanya cuma megang desa A atau kampung A, kampung B, kampung C, ya udah kita ambil yang punya kita aja. Terus langsung disusun. Nah, disusunnya ini tergantung kebiasaan atau mungkin kayak tergantung kalian sendiri gitu. Misal ada yang jauh dulu terus ke yang deket, ada yang deket dulu terus ke yang jauh langsung. Jadi kalau yang nyusun ini tergantung kalian. Makanya di sini harus tahu area tuh kayak gitu. Jadi biar nggak bolak-balik. Biar misalkan ke sini ke A B C D ngurut gitu, nggak ke A ke C ke B ke D, itu kan jadi bolak-balik, itu repot. Nah, terus kalau udah disusun kayak gitu udah rapi nih, misalkan dijejerin kan di kayak di apa sih, di gudang gitu kan, di lapangan kayak gitu tuh, di gudang sih, di gudang di lantai kayak gitu jejerin, langsung di apa namanya, di scan barcode kayak gitu sama si orang gudangnya. Nanti dia ada checker kayak gitu tuh, orang yang bukan checker sih, kayak scan ya, pokoknya dia megang mesin scan aja. Terus nanti dia di scan gitu, di satu-satu tuh di scan dari sesuai urutan kita tadi. Nah, otomatis si paket yang udah di scan tadi sama si orang gudang itu nanti akan masuk ke aplikasi kita. Nanti kan kita dikasih aplikasi tuh kalau kerja. Nah, dimasuk ke aplikasi kita, terus tinggal dilihat ada berapa paket yang kita bawa hari ini. Misalkan yang udah tadi di scan itu ada 50, ya udah berarti anterin aja sesuai dengan yang ada di aplikasi kayak gitu, 50. Nah, udah di scan, udah dicek di aplikasi kan udah oke kan. Terus biasanya kalau yang kurir-kurir yang udah senior, udah lama gitu, misalkan mereka udah tahu, udah hafal. Lagian juga kalau sebenarnya gini, kalau pelanggannya itu biasa kebanyakan tuh 80%, 90% tuh orang-orang lama biasanya. Pokoknya yang ngirimnya ke itu lagi gitu. Jadi kan udah hafal. Nah, kalau ada orang baru terus belum hafal banget areanya, mereka akan hubungin kontaknya itu kan. Nanti post di scan itu masuk ke aplikasi kita kan, ada namanya, ada alamat, terus ada kontak, nomor teleponnya, nomor WA-nya juga ada. Terus dia ada Google Maps-nya juga sih. Cuman kalau Google Maps itu jarang dipakai karena kan areanya juga nggak detail banget kalau misalkan di kayak perkampungan kayak gitu. Nah, biasanya kan mereka akan cek dulu tuh, kalau misalkan ada yang baru langsung dihubungin dulu. Kalau misalkan nggak ada yang baru atau udah hafal areanya, si paket-paket yang tadi udah dijejerin tuh di lantai, udah disusun, tinggal dimasukin ke karung biasanya. Kalau di situ tuh di karung. Kalau untuk paket-paket kecil di karung. Nah, kalau untuk paket yang ukurannya agak sedang itu biasanya ditaruh di jok belakang
karena kan nggak muat di karung, dia makan tempat tuh. Nah kalau untuk paket yang gede banget, kalau misalkan atau yang paket yang berat gitu, yang berat banget, daripada ngerepotin biasanya diantar pakai mobil. Nah kalau untuk kurir motor tuh yang kecil-kecil di karung, yang untuk sedang-sedang itu di belakang, di jok belakang diikat pakai tali atau pakai karet kayak gitu. Nah udah dirapiin pokoknya di karung sama di jok belakang, tergantung sih. Kalau misalkan sedikit dan kecil-kecil tuh di karung kan cukup, jadi udah di karung aja. Udah itu ya udah langsung berangkat. Nah udah berangkat ngantar paket, sama misalkan udah beres nih, misalkan kalian beresnya, nah kalau kalau untuk jam ngirimnya itu kan nggak tentu. Jadi kalau misalkan ya sedikit ya lebih cepet, jam 8 tuh udah bisa langsung ngirim gitu kan, karena sedikit yang dirapiinnya tuh dikit, terus yang disusunnya itu dikit. Nah kalau misalkan paketnya banyak ya agak lama, biasanya berangkat jam setengah 9, telat aja jam 9 sih biasanya. Langsung berangkat. Kalau misalkan paketnya selesai jam 10 atau jam 11 ya udah kalian istirahat tuh jam 11 misalkan, ya udah istirahat sampai jam 3 lah, pokoknya jam 3 itu baru ngambil lagi ke cabang. Sama prosesnya kayak tadi tuh. Jadi read 1 itu kita nganter yang pagi, read 2 nya itu kita jam 3 itu baru ngambil lagi. Nah ini biasanya kalau misalkan agak banyak, kita keluarnya aja dari situ tuh bisa jam setengah 5-an, jam setengah 5 sore. Makanya suka ada yang sampai malam, apalagi kalau paketnya banyak, pelanggannya tuh baru-baru, customernya baru, dan kontaknya tuh nggak bisa dihubungin ya. Makanya kasihan kurirnya itu loh, bisa sampai malam mereka, apalagi kalau hujan malam-malam gitu, terus alamatnya baru-baru, nomor nggak bisa dihubungin, ya udah paling kalau kayak gitu biasanya dibawa lagi ke cabang, dikirim lagi besoknya sih, kirim lagi di esok hari siang. Kalau siang kan agak masih nggak terlalu ngeri juga ya, nggak terlalu beresiko, masih bisa nanya-nanya ke orang, masih rame lah ibaratnya gitu. Udah itu read 2 ya sama kayak tadi. Read 2 itu prosesnya ya sama, di sortir halus lagi, disusun lagi, terus pulang. Nah pulangnya ini nggak nentu dia. Sebenarnya jam kerjanya itu kan kalau di JNT ya, di JNT itu jam kerjanya tuh dari jam 7 sampai jam 5, 10 jam. Pokoknya 10 jam kerja. Beda-beda sih, tiap perusahaan logistik itu beda-beda. Antara waktu itu aja gue pernah interview di Antar Aja kalau nggak salah. Antar Aja tuh dia 12 jam kerjanya waktu di interview. Nah kalau di JNT itu 10 jam kayak gitu sih. Tapi pulangnya ya seberesnya kalian ngirim. Kalau misalkan beresnya jam 8 malam atau jam 7 malam, ya udah kalian absen pulang jam segitu. Dan itu dia nggak ada lemburannya sih, pokoknya sehabisnya kalian jam segitu, paling cepat jam 5. Oke teman-teman, paling itu aja yang bisa di-share di episode kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait perkuriran ini, gue juga sebenarnya masih baru, cuman ini nge-sharing aja sih yang kemarin gue rasain. Nanti bisa di komen di bawah, nanti kalau misalkan emang bisa dijawab ya dibantu dijawab. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.